Baiklah, kita telah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'izah Hasanah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Ustazah Aisy Aisyah. Kepada Ibu Ustazah Aisy Aisyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tengok Fahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Kepada Bapak DPRD yang semakin pede karena sudah dikasih tepuk tangan sama ibu-ibu. Kepada Bapak Kapolsek yang mudah-mudahan kita doakan tidak fasik. Kepada Bapak RW yang tidak suka godain cewek karena takut sama Bu RW. Kepada Bapak Lurah kepada Bapak Lurah yang langka berbuat salah sama masyarakatnya, sangat ramah karena banyak bersedekah. Tak lupa kepada Ibu RT, Bapak RT yang perlente, mental, yang mental Bu RT. Tak lupa kade-kade kepada masyarakat, warga masyarakat, Anda juga harus teliti karena bagaimanapun Bapak Ibu adalah wakil Jokowi. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita sama-sama hadir di masjid dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari mulai getaran di hati iman ingin menghadiri Isra Mi'raj
hingga dibuktikan dengan langkah kaki kita hingga sampai ke masjid ini. Mudah-mudahan sebagaimana hadis baginda Rasul, setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkahnya dipanjangkan umur dan dibukakan pintu-pintu rezeki bagi kita. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, udah bubar ya, ditinggalkan tidak pakai musik. Ibu-ibu sekalian, malam ini Isra Mi'rajan, sama-sama kita ramaikan, karena itu syiar Islam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, Tullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan mengaji Isra Mi'raj saja. Isra artinya sudah diperjalankan, ya. Sedangkan Mi'raj artinya alat untuk naik atau tangga. Jadi secara lugawi saya sudah Isra Mi'raj. Tadi Bajar protokol sudah mengantarkan saya, lalu kebetulan ke panggungnya naik tangga. Jadi secara bahasa lugawi saya sudah Isra Mi'raj. Akan tetapi yang dibahas di sini ialah Isra Mi'raj menurut istilah apa? Isra Mi'raj menurut istilah Isra Mi'raj menurut istilah ialah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Saya ulang lagi, yang dinamakan Isra Mi'raj menurut istilah adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Dah mulai, kita awali dengan pertanyaan, dijawab ya Bu ya. Jangan takut salah, karena tidak akan ada benar kalau tidak ada salah. Sampai mana Nabi Isra Mi'raj Bu? Sampai mana Madila Nabi Isra Mi'raj? Setiap Sabtu ngaji juga. Sampai mana Ibu Nabi Isra Mi'raj? Tadi kan saya sudah jelaskan sampai mana. Tuh, sampai Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Di langit ketujuh. Langit ketujuh itu di mana Bu? Itulah langit kata orang Sunda mah. Pelapon. Ibu gunting balon, terus balonnya terbang ke atas ke langit sampai ke langit ketujuh. Dan saya juga pernah naik pesawat tidak lantas gedung nabrak ke langit ketujuh. Apakah jawaban itu salah? Tentu tidak. Cuma kalau Isra Mi'raj dijawab seperti itu, pertanyaan akan panjang terus sampai mana di langit ada apa, langit keberapa, jumpa siapa. Salah kalau ada yang nanyakan sampai mana Nabi Isra Mi'raj, jawab sama warga Kapling Harapan Jaya, sampai ke Gusti Allah. Emang betul Bu Ais? 100% betulnya juga.
Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Gusti Allah. Jadi sudah pasti sampai kepada Gusti Allah. Itu pertanyaan pertama. Poin kedua, setelah kita memperingati Isra Mi'raj, hampir setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir setiap masjid diadakan Isra Mi'raj. Nah, Mi'rajnya Kanjeng Nabi, Bu, Mi'rajnya Kanjeng Nabi udah sampai kepada Gusti Allah. Yang jadi pertanyaan, Ibu sudah sampai ke langit belum? Kita memperingati Isra Mi'raj, kan Mi'raj itu tadi itu alat untuk naik ke Gusti Allah. Nah, kita selalu memperingati Isra Mi'raj ini. Yang jadi pertanyaan, Ibu Bapak sudah sampai belum kepada Gusti Allah? Hah? Belum? Kapan mau sampai kepada Gusti Allah, Ibu Mina? Hah? Apa sampai kepada Gusti Allah begini? Oh, kalau sudah meninggal. Emang yakin kalau sudah meninggal akan ketemu Gusti Allah, Ibu? Belum tentu harus sudah meninggal akan sampai kepada Gusti Allah. Gambaran orang yang ruhnya jelek, gambaran orang yang ruhnya gambaran di alam dunianya kurang beribadah, banyak maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, arwahnya itu tidak memiliki tempat di sisi Gusti, tidak memiliki rumah. Bapak jangankan di akhirat, di dunia aja orang tak punya rumah, sengsara tidak? Sengsara, tidak memiliki tempat di sisi Gusti Allah. Jadi ruhnya itu nyangkut di pohon mangga depan rumah, ruhnya nyangkut di tiang listrik, tak memiliki rumah, Pak. Ruhnya itu. Jangankan kita orang Muslim, bahkan orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu percaya bahwa ruh itu ada, cuma pisah dari badan kita nih, Pak. Ketika ruh ketemu badan, itu ruh menjadi bisa ambisi. Tadinya ruh itu iman kepada Gusti, jadi adanya ingin harta, ingin jabatan, ingin ono, ingin itu. Ketika ruh itu masuk ke dalam jasad, makanya ketika ruh keluar itu kan kita yang dipinta husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah nasibnya di akhirat, tengok pas sakaratul mautnya itu seperti apa. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi ketika sakaratul maut ditampakkan kelakuannya ketika di dunia. Orang mau meninggal nasibnya di akhirat, tengok pas sakaratul maut seperti apa. Orang keadaan sakaratul maut kita mau seperti apa yang tergantung pas hidup kita di dunia dengan orang kelakuan kita seperti apa. Maka ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad itu ialah ruh dan jasadnya. Emang yakin katanya kita sampai kepada Mi'rajnya Kanjeng Nabi, sudah sampai kepada Gusti Allah, lalu kita memperingati Mi'raj ini setiap tahun. Mau sampai kapan kita kepada Gusti Allahnya? Kapan? Kalau meninggal pun belum tentu. Menangis, nunggu belas kasihan doa dari keluarganya, dari ahli warisnya, nangis itu ruh tuh kasihan. Saban malam Jumat, ahli kubur mulih nang umah, kanggo jaluk donga waca Quran ajan sakalimah. Gini aja lah logikanya. Butuh bekal, butuh makan. Orang hidup sama orang meninggal itu lain. Contoh misal, bapak mau balik kampung, ya, mau balik kampung, otomatis jangan asal pulang kampung. Pasti pulang kampung itu butuh
bekal dan logikanya Bapak RW mau pulang kampung, mau ke Singapura, bawa bekal rupiah, di sana belanja laku tidak rupiah? Tidak, yang laku dolar Singapura. Otomatis kita itu butuh bekal, apalagi yang notabene sampai jauh ke akhirat, bukan nasi dan duit lagi bekalnya kalau sudah sampai ke tapi apa amal soleh kita. Ruh juga butuh makan, makannya bukan lagi nasi, bukan lagi makanan di dunia, tapi makanannya doa. Lalu bagaimana Bu Ais ingin sampai kepada Gusti Allah? Kapan waktu? Maaf ya Pak, ini agak campur-campur Sunda karena saya asli orang Sunda. Jadi kalau ceramah tuh bahasa Sundanya pasti nggak pernah ketinggalan. Ya, kapan waktu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi dadawu atau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kata Nabi, Gusti Allah kepada Nabi, kalau umatmu ingin mi'raj seperti Kanjeng Nabi, maka ngasih tahu orang Kapling Harapan Jaya, kalau ingin sampai kepada Gusti Allah yakni dengan sholat. Yang jadi pertanyaan, sok sarolatan atau ibu? Alhamdulillah aku balalager kalau suka sholat mah. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah ibu sudah sholat, ibu sudah baik, sudah sampai ibu ke langit sholatnya? Sudah sampai ke Allah belum? Kan Mi'raj itu alat naiknya Bapak Aki. Mi'raj itu ialah alat untuk naik kita ke Gusti Allah. Nah, yang jadi pertanyaan ini, sholat kita udah sampai belum kepada Gusti Allah? Belum, sama saya juga belum. Dah sholat lahir itu kan bahasa Sundanya ke bawah lagi. Sholat lahiriah itu tidak akan menyampaikan kita kepada Gusti Allah. Sholat lahiriah hanya baru bisa menyampaikan apa ini Bu? Kening. Ya, baru bisa menyampaikan kening kita ke tempat sujud. Kalau sholat lahiriah mah Bapak masih sholat 100 rakaat, 1000 rakaat, pasang rahan sholat, tidak akan menyampaikan kita kepada Gusti Allah. Baru sampai kening kita ke tempat sujud, mata pada gosong ininya, jidatnya, keningnya pada hitam, ya, pada hitam karena apa? Karena sejadahnya jelek. Coba kalau sejadahnya tebal, tidak akan gosong. Kalau min asari sujud itu mah dari Gusti Allah, cahaya bukan gosong-gosongnya. Coba kalau karpetnya tebal, tidak akan gosong-gosong Pak Yudi. Tahulah. Baru menyampaikan ya, kening kita baru sampai ke tempat atau kalau itu mah Bu Ais ingin sampai ke Gusti Allah, sholat di Mekah aja di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah sudah sampai ke Allah belum? Kalau sholat di Mekah di hadapan Ka'bah belum, baru sampai batu hitam Pak RT yang dibungkus kain kiswa namanya Ka'bah, belum sampai kepada Gusti Allah. Lalu bagaimana caranya untuk kita sampai kepada Gusti Allah? Rasul juga sudah bersabda, untuk menyampaikan kita kepada Gusti Allah bukan badan kita, bukan kening kita, tapi qalbun kita, hati kita. Makanya Bu, Pak, ada yang namanya sholat syariat, kan ini judulnya sholat. Ada yang namanya sholat syariat, ada yang namanya sholat hakikat. Kalau sholat syariat apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah. Sholat
itu Bu, sholat lahiriah itu yaitu sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu sholat syariat. Kemana madhabnya Bu Ais? Bawali wajhaka syatrul masjidil haram, madhabnya ke arah masjidil haram ya. Lalu tiba-tiba ada si sensei nyuruh madhab sholat ke selatan. Ada aja diturutnya itu. Saya bingung ini jamaahnya ini, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran, ngejeblak kata orang Sundanya Pak. Pawali wajhaka syatral masjidil haram, sholat itu madhabnya ke masjidil haram. Ibu, masjidil haram itu di mana tuh Ibu? Di Mekah. Ka'bah itu di Mekah. Ari Mekah, kalau Mekah dari kita ke arah mana? Mekah itu kalau dari kita sebelah arah kulon, berarti wayahnya orang Kapling Harapan Jaya sholat harus madhab ke arah kulon ya. Kalau dari sebelah kulonnya Masjidil Haram Ka'bah, berarti madhabnya ke wetan, timur ke barat, selatan ke. Nah, udah, Ibu pada pintar kalau disuruh nyanyi mah langsung. Ya, kenapa baru datang pulang dari haji sholat Pak madhab wetan? Karena katanya Aki juga kemarin ke Mekah sholat menghadap ke arah wetan, kata cucunya. Ki ditebak kenapa Aki sholatnya menghadap wetan? Cicing sih. Diam kamu masih kecil. Nih Aki mah sudah sampai ke Mekah. Aki mah kemarin sholat di Mekah ngadep wetan. Nah iya, di Mekah mah yang ngulon ngadep wetan, yang wetan ngadep ngulon, yang timur. Oh salah. Yang barat ngadep timur, yang timur gitu, timur ke barat, selatan ke utara. Karena kalau di Mekah makan ngurilingan Kak Ka'bah. Jadi sholat itu mengelilingi Ka'bah, itu sholat syariat. Atuh, Bu, Pak, kalau sudah sholat syariat maka perbaiki rukun sholatnya, syarat sholatnya harus diperbaiki. Nah kedua ada lagi yang namanya sholat torikoh. Sholat toriko itu ialah sholat kolbunya, hatinya sholat di mana saja, kapan saja. Nah ini sholat yang sampai kepada Gusti Allah, sholat toriko. Hatinya sholat, mau dimanapun dia zikrullah, zikir kepada Gusti Allah. Mau tidur zikrullah, mau kerja di kantor lurah zikrullah, mau kerja di kantor keeroyan zikrullah, mau kerja di kapolsek zikrullah. Jadi tidak ada batasan kalau zikrullah mah. Ini namanya sholat toriko. Nah kalau hati sudah ditamkin sholat toriko, tidak akan putus zikir kepada Gusti Allah. Ini yang namanya sholat toriko. Ini ibadah, itu ibadah di mana-mana jadi ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum jadi ibadah. Bagi orang yang beriman semua bisa jadi ibadah. Sholatullah, salamullahi ala yasin kawasan nabi bismillah. Wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin mujahid.
bagaimanapun dimanapun hatinya zikru. Nah itu yang menyampaikan kita kepada Gusti Allah, kepada Gusti Allah. Dan kalau sholat lahiriah atau sholat syariat, bibir itu ada batasan. Ibu masuk WC toilet nulis Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ke toilet mulut cupling. Apa mulut cupling? Dia mulut kita asup WC, asup toilet, sudah mulut berhenti dikunci, tidak boleh mengumandangkan asma Gusti Allah. Tidak lantas mati di WC subhanallah, bersyukur alhamdulillah. Tidak boleh seperti itu. Usia mulus lagi astagfirullahaladzim, bersyukur la ilaha illallah. Tidak boleh batasan. Kalau sudah sholat lahiriah, sholat mulut, masuknya sesudah berhenti, tidak boleh mengumandangkan asma Gusti Allah. Tapi kalau sholat thariqah itu terus, tidak ada batasan. Sholat zuhur Pak beres, assalamualaikum, assalamualaikum, lahiriahnya dengan salam, sholat selesai, tapi hatinya terus zikru hatinya. Nah, apa ini? Ini mami diketrokan. Sekali lagi apa ini Bu? Mik diketrokan. Nah, atuh Bu Ais ngetrokan miknya teh di sini. Tidak di sini. Kenapa di sini? Sebab itu kata Rasulnya, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Nih takwa ini di sebelah sini, coba pegang ragam susu sebelah kiri. Pegang masing-masing, masa harus bapak-bapak yang pegang? Amin. Nah di sini apa ini namanya? Jantung. Ibu mas 100 pinter atuh. Jantung kita ini diisi dengan zikrullah. Kalau jantung kita tidak diisi dengan zikrullah, apa bedanya dengan jantung hewan? Apa bedanya dengan jantung sapi? Apa bedanya dengan jantung ayam? Mereka hewan juga punya jantung, tapi jantungnya tidak pernah dipakai zikrullah, tidak pernah dipakai untuk mengingat Gusti Allah. Nah terus sholat thariqah tidak ada lepasnya zikrullah. Itu yang menyampaikan kita kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sholat di Mekah di hadapan Ka'bah baru sampai kepada Gusti Allah kalau sudah bisa sholat thariqah. Nah, ibu sudah punya sholat seperti ini? Kalau belum ada ini sholat thariqah, biarpun sampai Masjidil Haram, wa ma kana sholatuhum indal masjid indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Dan tidaklah sholat di hadapan Baitullah kecuali sedang siul-siul. Mukaan itu bersiul-siul, wa tasbiyah dan tepuk-tepuk. Ibu pernah nengok orang yang sholat bersiul-siul? Allahu Akbar. Agak apa pinter ibu aku nangis kata. Dari rumah tuh kan nonton televisi, nggak pinter kalau disuruh lagu. Terus ibu pernah lagi nengok orang yang sholat sambil bertepuk-tepuk tasbih, Allahu Akbar, prok. Tidak
Ternyata yang bersiul bukan mulutnya, yang tepuk tangan bukan tangannya, tapi hati. Kata orang Sunda mah beungeut yang hareup ari hate mumpak. Nah, apa itu? Wajah ke depan apa Pak RW? Nah, Pak RW dibawa terus bahasa Sunda riat. Wajah ke depan tapi hati membelakang. Buah-buah kita sholat selama ini kepada Gusti Allah itu seperti itu. Kayak yang begini, mukanya tetap kayak yang iya sholat madhab ke depan, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Yang sebelahnya saya tidak pakai usolli. Kebetulan Imam Jatul Iwannya itu orang NU pakai usollinya pun keras-keras. Jadi kan kalau niat itu menempatkan niat itu menurut madhab Syafi'iyah itu pas ketika tangan diangkat takbiratul ihram, hati diisi niat sholat. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah NU usolli yang sebelahnya saya Muhammadiyah Persis kesel sama imamnya tanpa usolli. Banyak itunya banyak. Tidak seperti itu. Yang pakai usolli monggo, yang gak pakai usolli monggo, gak usah ribut-ribut. Atuh da bapak nu usolli jeung teu usolli diributkeun, nu kunut jeung nu teu kunut jadi berantem ya. Tapi yang gak sholat ke masjid dibiarin. Yang utek-utek karena kalau tahiyat utek ada itu tarekat qadariyah utek-utek karena Gusti Allah katanya tidak memiliki tempat. Gusti Allah dari mana? Makanya begini tahiyatnya. Ibu mah diributkeun, diam-diam ari nu butuh diam. Nu butuh. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kan bahasanya begini, dalam hal yang sama mari kita bekerja bersama-sama, kan begitu Pak RW. Pak Dirma azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, silahkan yang pakai usolli datang ke masjid, yang tidak usolli pun datang ke masjid. Yang mau kunut silahkan datang ke masjid, yang tidak mau kunut silahkan datang ke masjid. Dalam hal yang berbeda, mau kunut mau tak kunut tadi kan hal yang sama, mari kita bekerja sama. Persis datang ke masjid, Muhammadiyah ke masjid, Ahlus Sunnah wal Jamaah NU ke masjid. Dalam hal yang berbeda, mau pakai usolli mau tak pakai usolli, mari kita sama-sama bekerja. Artinya Anda ibadah, saya ibadah, masing-masing ibadah. Yang penting tujuan kita sama enggak. Nah itu ibu-ibu suka kalau wirid itu ribut. Nah dalam hal yang berbeda, mari kita sama-sama bekerja aman enggak kalau begitu. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an tasydiyah. Lah gak usah jauh-jauh pergi ke Baitullah. Ibu besok ibu ngaku Bu. Ngaku pokoknya nama ibu. Ibu lamun bersolat teh kumaha? Nah, usolli ibu teteh mau sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqu bilal qiblati ada alillahi ta'ala. Allah nggak cukup sekali Allahu Akbarnya. Etama itu namanya waswas. Tidak boleh alladhi waswisu fi sudurin, tidak boleh dibiarin, itu mah harus diobatin. Usolli fardhu zuhri, ini mulutnya kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Mulut, hatinya nak duit yang 10.000 tadi kemana ya Allah?
subhana rabbiyal azimi. Rasa-rasanya di dompet, tapi kemana ya Allah Gusti? 10.000. Sami Allahu liman hamidah. Oh, dipakai jajan ku si Nabil 3.000. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Tapi dah si Nabil mangan 3.000 tadi teh, kembaliannya 7.000. Aduh kamana Gusti? Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni. Kapan 7.000 oge lumayan. Kata madilah teh jang 11 sama teh obeng madatengnya. Kamana atuh Gusti? Kemana diingatkan Gusti eta nu 7.000? Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarak. Di dompet teu aya, di piring gak ada, di meja makan teu aya. Atuh 7.000 teh kamana Gusti? Assalamualaikum. Oh, dipakai bayar hutang tadi ku si Al kamu derut. La ilaha illallah. Aya nu salat itu aya. Ada bu yang salat kayak begitu terus ngaku wela kurang salat kayak gitu teh. Hah? Nu salat kayak gitu teh tosur ibu kalau gitu teh diubahan, diobatin. Atau kalau kayak gitu mah kapan kita akan mi'raj kepada Gusti Allah? Diubaran ibu, diobatannya dengan apa? Lakinu, kata Rasul, lakinu ala mautikum bikalimati la ilaha illallah. Ditakin orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang sudah tidak diberi kuasa untuk bicara itu setan banyak. Nih mau ikut ke aku apa mau kawan? Cari kawan untuk ke neraka. Selamatkan, jangan ditinggalkan. Jangan lantas berkesana berkesini. Nah, ditakin dengan la ilaha, biasanya kayak gitu ya orang. Diam. La ilaha illallah. Pegang dari kuping sebelah kanan, pegang dadanya. La ilaha illallah, terus ditangkit. Kan itu orang yang mau meninggal. Guys, ini kan kita sedang bahas sholat. Iya, orang yang sholat hatinya kemana-mana, hatinya tidak zikrullah, ingat kepada Gusti Allah, maka kata Gusti Allah, di hadapan Gusti Allah itu orang sudah meninggal. Cara ngobatinnya gimana? Ya datang, betulin sholat syariat, syarat rukun sholatnya ya ke ahli fikih, ya. Ke ahli fikih kan arkanuddin, salah satu bahwa rukun agama itu ibu bapak ada 3. Ketika Rasul duduk bersama sahabat, datanglah malaikat Jibril. Mal Islam, apa yang dinamakan Islam? Lalu Rasul berjawab, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Jadi kalau diturunin seperti ini, kalau rukun iman jatuhnya ke akidah kita. Rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada yaumil kiamah, kepada qada dan kalau rukun iman jatuhnya ke akidah. Di situ dalam akidah ada firqah, ada akidah ahlus sunnah, ada akidah qadariyah, ada akidah ahlus sunnah NU, ada akidah Muhammadiyah, ada akidah Persis. Itu kalau turunnya dari rukun iman. Kalau dari Islam untuk menata kita, ibadah sholat kita, maka di situ turunlah madhab. Ada madhab Syafi'iyah boleh pakai usholi, ada madhab Maliki nggak usah pakai usholi. Madhab Syafi'i bahwa Fatihah itu Bismillah dimasukkan dengan ayat pertama. Kalau madhab Maliki langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin, tidak pakai Bismillah. Itu jadi kalau sudah ngaji, betul-betul ngaji, bahkan duduk bersama.
dalam hal yang berbeda, mari kita bekerja sama. Dan sebetul nama Pak RW, ibu-ibu man tebutuh partai loba itu dah. Tebutuh realnya ibu partai banyak tehnya. Calon banyak, lupu guma ibu-ibu mah eta harga turun, sembako turun, utama nama eta minyak goreng turun. Sudah ibu, dah kaleprok ibu-ibu mah stres gara-gara minyak mahal. Nah, jadi ngarusing nate ke bapakna, ngarusing nate kepada suami. Makanya kita doakan saja, dipikir tak dipikir, lahan kelapa sawit segitu-gitu aja, minyak goreng mahal dipikir tak dipikir, petani enggak gemah ripah amat gara-gara minyak goreng mahal. Ini dipermainkan, kamu harus nggak tahu. Ya, kita doakan saja, doakan pemimpin kita semoga dikasih pemimpin yang baik. Kalau sudah baik, doakan supaya lebih baik 2 kali dong. Ya, kalau sudah didoakan baik tidak baik juga, maka gantilah, kita minta ganti yang lebih baik. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rukun Islam, rukun iman. Yang terakhir salat thariqah itu ialah ihsan. Rukun iman ada berapa Pak Yuni? Rukun iman ada 6. Rukun Islam Pak Denur ada berapa? Kan orang sini, abang-abang saya. Ya. Rukun iman 6, rukun Islam 5, ihsan ada berapa? Ihsan ada berapa? Ada berapa? Jawab nanu kompak atuh teteh. Ihsan aya sabaraha hiji? Ada 1. Ihsan itu berarti ilmu tasawuf, tarekat. Ibu jangan nanya kalau ibu harus ilmu, masuk ilmu tarekat, tapi ibu curhat kayak Pak Tohiri, kamu itu katanya sudah mulai, jangan bekerja terus kata Pak Tohiri, harus ilmu tarekat, harus mulai tarekat. Dia bilangnya sama gurunya ahli fikih, ya masing-masing ilmunya kata ahli fikih mah Bu Ida masih bertakilan, belum pantas masuk tarekat. Iya, yang ditanya guru ilmu fikih. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Mi'raj itu sekarang. Ilmu ihsan itu berarti ilmu tasawuf, ngambilnya thariqah itu ada thariqah qadariyah, ada thariqah naqsabandiyah. Lalu Bu Ais apa? Bu Ais ikut Pak Ustaz lah. Bu Ais ikut Pak Ustaz lah. Apa Ustaz? Madhabnya Syafi'iyah, ya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqatnya Qadariyah Naqsabandiyah. Ya, kenapa? Karena harus mulai diurus ini ihsan thariqah, hati itu sudah mulai diurus. Pang nama harus diurus itu kalau sudah ihsan, Bu. Kalau ibu keimanan keislaman itu sudah punya thariqah sampai ke hati, maka semuanya itu ringan. Punya harta, ibu tidak merasa memiliki, ini mah titipan dari Gusti Allah. Punya harta sebanyak apapun, ingat harus dikeluarkan zakat. Tidak lantas merasa harta saya, kerja saya, yang punya saya, terserah saya lah. Tidak bisa seperti itu. Makanya kalau sudah larinya ke ihsan, ini tasawuf ini Pak, artinya sudah keimanan itu sudah meningkat menjadi rasa, diurus rasanya. Ya, kenapa orang yang sholat masih bisa berzina? Kenapa orang yang sholat masih bisa mencuri? Kenapa orang yang sholat masih berani berbohong? Karena belum ihsan, belum diurus keimanannya. Islam 5,
rukun iman 6, 11 ihsan 1, jadi 12. Makanya kata orang tua dahulu mah kalau nyekel yang 12 mual cilaka 12. Kenapa banyak yang cilaka 12? Karena lepas cuma 1. Apa itu ihsan? Tidak ada rasa di dalam keimanannya. Sholat jinah tetap angger maksiat karena belum jadi rasa. Coba kalau udah jadi rasa, udah tasawuf, udah tarekat, ialah maka harta pun akan merasa menjadi titipan, jabatan pun akan merasa menjadi amanah dari Gusti Allah. Maka semua akan amanah, akan aman karena keimanan sudah menjadi rasa. Kalau panen 1 ton maka jangannya itu berapa? 1 kin. Di sini mah tidak ada sawah Bu Ai, semuanya bekerja. Ya udah zakat profesi atau zakat profesi yang setara kurang lebih 5 juta lah penghasilan 1 bulan, keluarkan zakatnya 2,5 berarti dari 25 juta itu cuma 250.000 setiap bulan. Itu harta itu kotor yang 250 wajib dikeluarkan zakat. Ini lu suka sendiri kadang. Kasih aja ke koropak masjid 100.000, itu bukan zakat, penghasilan. Jatuhnya lain sodako. Dan sodako mah ada setelah zakat. Ibu mending ngeluarkan 250.000 zakat, sisanya yang dari 5 juta bersih, apa cuma ngasih 100.000 yang sisa 5 juta tadi kotor semua? Yang mending kita mending ngeluarkan 250.000 yang sisanya aman bersih. Kayak ibu mau sholat zuhur ke masjid, sholat qobliyah, habis qobliyah balik lagi belum iqomah. Nah seperti itu. Nah, ya Bu, berhubung sudah malam, perut pun mulai keroncongan. Yang penting intinya saja tidak lama-lama. Ini cuma baru perdana perkenalan. Mudah-mudahan nanti Maulidan disuruh manggung lagi. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya hikmah, kesimpulan hikmah di bulan Rajab Isra Mi'raj ini kita ialah terus disiplin melaksanakan sholat yang 5 waktu, karena supaya ingin sholat kita itu meningkat tidak begitu-begitu aja, karena sholat kita itu amalan yang akan dihisab paling pertama. Kalau amal yang lainnya tidak bisa, kecuali dari kalau amal sholatnya bagus maka amal yang lain bisa tapi kalau dari mula sholatnya sudah jelek maka amal yang lain pun akan jelek. Perbaiki sholat yang 5 waktu, sholat syariah, perbaiki syarat rukunnya. Lalu jangan lupa kita sambungkan dengan sholat thariqah yakni zikrullah, karena itu sholat yang tidak ada putusnya di hadapan Gusti Allah, yang menyampaikan kita kepada Gusti Allah. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dimanfaatkan. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa sama-sama memohon kepada Gusti Allah untuk bisa supaya dikasih keistiqomahan di dalam sholat beribadah. Berkah doa berjamaah, doanya diijabah. Berkah doa berjamaah, rezekinya barakah. Berkah doa berjamaah, semoga bisa ziarah ke makam Rasul sahabat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.